Berstatus sebagai tim dengan pemegang titel 8 kali juara dunia konstruktor membuat Mercedes sangat paham jika performa mereka saat ini tidak cukup untuk menjaga prestasi tersebut di masa depan. Sadar jika mereka harus bergerak cepat untuk bisa kembali kompetitif di papan atas, Mercedes akhirnya melakukan perombakan di divisi teknis timnya. Setelah dirumorkan selama sebulan belakangan ini, Mercedes memberi konfirmasi jika James Allison akan kembali menghuni posisi Technical Director. Ia bertukar posisi dengan Mike Elliott yang naik jabatan ke posisi Chief Technical Officer menggantikan Allison. Meski cuma sekedar bertukar posisi jabatan, tapi perubahan struktur ini akan sangat berpengaruh bagi Mercedes, mengingat peran Allison yang krusial di balik prestasi mereka di era hybrid. Apalagi dengan semua kesulitan dan tidak konsistennya performa Mercedes belakangan ini, penunjukan Allison jelas punya alasan yang kuat, yaitu mengembalikan tim ke penampilan terbaiknya. James Allison sebelumnya pernah bekerja sebagai direktur teknis di Ferrari, sebelum kemudian mentalnya terguncang karena kehilangan istrinya yang meninggal akibat meningitis pada 2016 dan memutuskan pindah ke Mercedes untuk musim 2017 supaya bisa tinggal di dekat keluarganya di Inggris. Di Mercedes, Allison langsung mendapatkan jabatan sebagai direktur teknis dan berperan krusial dalam pengembangan mobil ketika menghadapi Ferrari yang sedang panas selama musim 2017 dan 2018. Pria 55 tahun ini juga merupakan otak di balik mobil W11 yang sangat fenomenal pada musim 2020 dan merupakan mobil paling inovatif serta terkencang sepanjang F1 era hybrid. Peran James Allison di Mercedes sudah tidak diragukan lagi dan ia terbukti sangat pintar dalam membuat mobil yang efisien serta selalu bisa menemukan beberapa celah kecil untuk mengimprovisasi performanya di sirkuit. Namun bisa dibilang, jika posisi Allison sebagai direktur teknis adalah pekerjaan yang tidak mudah dan sangat menguras waktu serta tenaganya. Selama 4 tahun mencoba mempertahankan level kompetitif Mercedes di papan atas adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Dan itu membuat James Allison lelah dan ia berpikir untuk mundur dari jabatan tersebut pada akhir 2020. Tetapi karena Mercedes tidak ingin kehilangan orang seperti Allison dengan cepat, maka mereka membuatkan sebuah posisi jabatan baru, yaitu Chief Technical Officer atau CTO, yang mana posisi ini lebih tinggi dari direktur teknis di F1. Sementara posisinya sebagai direktur teknis diisi oleh Mike Elliott, yang bertanggung jawab terhadap pengembangan mobil sejak tahun 2021 sampai sekarang. Dalam wawancaranya di podcast F1 Nation, Allison mengatakan jika salah satu alasannya meninggalkan posisi direktur teknis adalah untuk fokus terhadap waktunya bersama keluarga dan menjalani LDR dengan pasangan barunya yang tinggal di Perancis. Menjabat sebagai CTO meskipun posisinya lebih tinggi dan lingkup kerjanya lebih luas, tapi Allison tidak perlu standby setiap hari dan ia bisa melepas perannya di dunia F1 yang sangat intens. Selama jadi CTO, tugas Allison hanyalah sebagai pengawas dan manajemen saja. Selain itu, ia juga terlibat di dalam tim teknis kompetisi perahu layar di Amerika. Selebihnya Allison hanya bekerja paling maksimal 2-3 hari dalam seminggu, yang memberikannya banyak waktu bersama keluarganya. Sekarang, pasangan barunya sudah pindah ke Inggris, dan ia tidak perlu menjalani LDR lagi. Allison menganggap jika dirinya sudah bisa kembali untuk bekerja secara penuh di F1 dengan intensitas yang tinggi seperti 3 tahun yang lalu. Apalagi jika melihat performa Mercedes yang belum bisa menjawab dominasi Red Bull, maka kehadiran sosok sepertinya semakin dibutuhkan oleh tim. Mike Elliott yang mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Allison dianggap tidak begitu cocok dengan penurunan performa yang mereka alami sejak generasi mobil baru 2022. Konsep Zero Pod harus diakui memang desain yang berani dan penuh resiko. Tetapi itu jugalah yang menyebabkan Mercedes kalah bersaing dalam setahun belakangan ini. Dan mempertahankan konsep Zero Pod untuk musim 2023 adalah keputusan yang patut dipertanyakan. Jika dilihat dari perannya sebelum naik jabatan sebagai direktur teknis, Mike Elliott punya latar belakang yang bagus dan merupakan salah satu tangan kanan dari James Allison dulu. Tetapi ketika ia bertanggung jawab penuh atas pengembangan mobil, Elliott dianggap kesulitan dalam menyelesaikan masalah ataupun mencari solusi ketika ia sedang ada di bawah tekanan. Hal itu kemudian membuat Mercedes berpikir jika James Allison lebih baik dalam urusan pengembangan mobil saat musim berjalan dan Elliott dipromosikan ke jabatan CTO yang punya peran manajerial serta strategis yang lebih luas. Singkatnya, keduanya akan bekerja saling melengkapi setelah ini, dengan James Allison mengurus semua hal tentang teknis mobil, sementara Mike Elliott akan mengatur strategi yang tepat dalam development mobil. Lantas, apakah dengan kembalinya Allison akan membuat Mercedes kembali ke jalur kemenangan?
Tugas Ellison sebenarnya lebih dari sekedar membawa W14 kembali kompetitif, tetapi ia akan membangun ulang semua fondasi yang hilang dari Mercedes sebagai program jangka panjang tim untuk menghadapi musim 2026 mendatang. Hal itu mengingat Ellison tidak terlibat dalam pengembangan mobil W13 ataupun W14. Yang bisa ia lakukan adalah mengevaluasi semua hal yang sudah dikerjakan dan menyesuaikannya dengan rencana pengembangan mobil yang ada. Ketika ditanya soal apa kelemahan dari mobil Mercedes saat ini, Ellison menegaskan jika W14 bukanlah mobil yang buruk dan dominasi Red Bull membuat mereka nampak lambat di sirkuit. Ia menganggap jika W14 punya level downforce yang paling besar di grid, dan yang membuatnya sulit dikemudikan adalah tidak efisiennya aliran angin serta karakteristik handling yang mengecewakan. Tetapi sekali lagi, ia belum bisa memberikan jaminan apakah semua masalah itu bisa diselesaikan atau tidak, mengingat Ellison tidak terlibat dalam pembuatannya. Problem di W14 bisa dibilang sangatlah fundamental, dan untuk memperbaikinya, Mercedes harus merombak ulang konsep mobilnya secara keseluruhan. Keterbatasan dari desain Zero Pod dan pengembangannya musim ini masih tertinggal jauh dari Red Bull. Karena itulah fokus James Ellison dalam perbaikan performa Mercedes kemungkinan besar akan langsung menatap ke musim 2024, di mana ia bisa lebih terlibat untuk memimpin pengembangan mobil dan mengutak-ngatik konsepnya. Untuk 2023, Ellison hanya bisa memaksimalkan semua upgrade yang akan diberikan musim ini. Update paling awal rencananya akan diberikan pada balapan di Imola dengan sedikit perubahan di bagian sidepod dan underfloor. Selain itu, Ellison juga bakal mencoba untuk merombak bagian floor, mengingat Red Bull bisa menjalankan mobil RB19 dengan ketinggian yang sangat rendah ke aspal dan jadi salah satu kunci dominasinya musim ini. Tapi yang jelas, dampak nyata dari pertukaran jabatan antara Ellison dan Elliott ini akan terlihat musim depan, ketika keduanya sudah bekerja secara penuh di divisinya masing-masing. Setidaknya perombakan jabatan ini adalah wujud nyata dari perubahan yang dilakukan Mercedes dan respon yang bagus terhadap performa mereka belakangan ini. Mercedes seperti mengakui jika mereka sudah salah arah, dan James Ellison kembali untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.